Hai, Scorpio, apa kabar? Scorpio, selamat datang di channel aku. Kita akan bahas siapa sih jodoh kamu? Dan ini untuk orang banyak, jadi bisa nggak 100%, bisa terbalik-balik dan hanya untuk fun. Kamu aminkan aja yang positif ya, nggak usah terlalu pusing di sini, oke? Kalau kamu ngerasa nggak ada kecocokan di sini, bisa cek di zodiak kamu yang lain atau kamu bisa personal secara langsung dengan aku. Nanti kita akan bahas kapan kalian bertemu, inisial, ciri-ciri, energinya seperti apa, dan apa pesan angel ya. Oke, Scorpio. Jodoh kamu, Scorpio. Seperti apakah jodoh kamu ini? Energinya seperti apa atau ceritanya seperti apa nanti ketika kalian bertemu? Ketika kalian bertemu, ntar. Kayaknya aku harus ngambil deh, ntar ya. Ketika kalian bertemu. Oke, ada Three of One. Kalian bertemu dia ketika kamu benar-benar udah move on dari masa lalu kamu. Bahkan mungkin kamu udah udah nggak fokus lagi ke asmara. Kamu udah punya tujuan atau kamu lebih fokus sama masa depan, karir, dan pendidikan mungkin juga bisa. Jadi di sini memang agak lama pertemuannya karena kamu masih akan bertemu dengan seseorang yang datang dan pergi, dan orang ini mungkin akan masih mengganggu kamu, atau kamu masih butuh waktu untuk bisa move on dari orang kemarin. Dimana orang kemarin ini beberapa dari mereka Pisces dan Sagittarius, atau beberapa dari mereka Cancer, atau beberapa dari mereka fire sign lainnya. Earth sign juga ada, di mana mereka nggak bisa memberikan kepastian, or kamu mungkin akan terjebak dalam hubungan third party, hubungan rahasia, atau jadi selingkuhan dia atau dia selingkuhan kamu, semacam itu. Tapi dia bukan, ya. Jadi di sini kamu akan bertemu dia agak lama setelah kamu udah bisa melihat masa depan, punya rencana untuk masa depan, ketika kamu udah nggak kepikiran lagi tentang asmara bahkan. Oke. King of Swords. Tuh kan, setelah kamu memutuskan di sini dan kamu di sini benar-benar menyadari apa yang harus kamu lakukan, jadi kayak benar-benar sadar di sini, The Hermit. Kamu berada dalam hubungan yang salah, kamu berada dalam hubungan keliru, dan kamu memutuskan untuk stop, untuk ini saatnya untuk melihat masa depan. Tuh kan, ada potensi hubungan baru. Tapi kalau aku sih ngerasa kamu lebih ke fokus ke pekerjaan baru, mungkin lebih ke sana. Tapi ya beberapa dari kamu memang ada potensi hubungan baru. Kamu di sini mencari hubungan yang real, Ace of Pentacle, yang ada, yang jelas, bukan the moon. Bukan mereka yang nggak jelas, yang tidak berani memberikan kamu apa-apa, atau yang mungkin hanya datang ketika mereka butuh, atau mereka datang ketika mereka kesepian. Kamu tahu itu. Kamu terlalu berharga untuk orang-orang yang seperti itu. Oke? Dan di sini Four of Pentacle memang nggak mudah ya. Aku bilang tadi butuh proses, butuh waktu. Agak lama kamu bisa move on dari orang ini. Jadi nanti ada energi kamu yang akan memutuskan. Ini dia, Queen of One. Dia adalah seorang Queen of One, bisa maskulin, bisa feminim. Beberapa dari mereka mungkin seseorang yang udah independen juga. Oke. Five of Swords. Dan aku ngerasa di sini kamu juga akan terjebak juga dalam hubungan tanpa status, tapi lebih ke kamu yang masih belum bisa memberikan dia kepastian. Tapi aku ngerasa nanti ada keyakinan yang akan membuat kamu memutuskan untuk mencoba dulu pertemanan dengan orang ini, karena kamu masih trauma di sini. Oke, aku bilang tadi, kamu masih butuh proses untuk bisa bertemu dengan dia. Jadi aku sarankan per hari ini kamu sudah healing. Ya, udah bisa move on. Oke, ada proses di mana kamu di sini masih kayak kamu udah move on, kamu sudah ingin move on, tapi nanti ketarik lagi. Karena dia mungkin akan datang dan kamu lemah, masih ada perasaan, ya udah, semakin memperlambat pertemuan kamu dengan dia. Kalau pertemuannya sih nggak memperlambat, tapi proses di mana kamu bisa membuka hati untuk dia ini lambat, kayak gitu. Oke. Three of Pentacle dimulai dari pertemanan, mereka bisa jadi teman kuliah, teman kerja,
atau satu circle, atau kalian pernah melakukan kerjasama bareng di sini. Seven of Wands ya, butuh perjuangan dia untuk bisa mendapatkan hati kamu. Five of Wands, dan ketika dia benar-benar dia akan berusaha, dan itu kamu mulai kayak mulai berontak dengan diri kamu sendiri, dengan hati kamu sendiri. Wheel of Fortune. Maka di sini aku ngelihat antara aku ngelihat di sini kamu akan masih diganggu sama orang ini, orang yang kemarin. Jadi kamu akan konflik batin di sini. Dan masih nggak fokus sama dia, tapi fokus untuk mengendalikan diri kamu untuk nggak terlalu sama yang kemarin. Ten of Wands, berat memang ya. Jadi masih butuh proses lama sampai suatu saat ada sebuah pernikahan dengan dia ya. Lama di sini, agak lama, karena itu hati-hati ya. Karena dia bukan, kita nggak perlu untuk buka bagaimana perasaan dia ke kamu, karena dia bukan mantan ya. Kita cek aja pesan angel. It's safe for you to love. Kamu trauma, oke. Sebagian dari mereka mungkin bukan tipe kamu, sebagian dari mereka, oke. Dan di sini it's okay, nggak apa-apa. Dia adalah jodoh kamu ya. It's safe for you untuk memberikan dia kepercayaan atau membuka hati untuk dia. Jadi kamu nggak usah trauma. Aku bilang tadi sebagian dari kamu trauma. Bukan karena nggak bisa move on juga, tapi karena trauma. Move on dari orangnya bisa, tapi dari kisahnya, ceritanya tuh masih kayak ya ada ketakutan lah, takut nanti kejadian lagi sama seperti yang kemarin. No need to worry dengan orang ini, hanya perlu keyakinan. Ini bisa vice versa, bisa kamu yang berada di sini yang aku ceritain tadi, bisa orang yang sedang kamu dealing ya. Jadi nggak usah khawatir, no need to worry. Kapan kamu akan bertemu dengan dia? Di sesi Virgo 6 bulan ke depan, amin. Secepatnya 6 minggu ke depan. Di sesi Virgo di 24 bulan 8 dan 22 bulan 9 ya. Inisial, oke. Apa inisial dia? Kalau ini bukan inisial, huruf ini ada di namanya ya. Scorpio, inisial orang yang akan jadi jodoh kamu ini apa? F, V, K, Z, H, ada O. Kalau ini tidak ada di inisialnya, namanya ada huruf ini. Dan underneath ada kartu S. Kita akan cek ciri-ciri dia ya. Ntar butuh tempat biar nggak tidak lari kemana-mana. Oke. Kita cek inisialnya apa. Inisial dia. Oh bukan, ciri-ciri dia, sorry. Ciri-ciri Oke. Udah? Oke, kita akan cek bagaimanakah ciri-ciri dia. Oke, beberapa dari mereka di sini pendiam ya. Pendiam. Dan beberapa dari mereka di sini suka kok bertolak belakang. Mungkin dia ini sebenarnya orang yang baik, diam ya, nggak banyak bertingkah. Tapi kalau udah kenal dia humoris. Jadi mungkin kamu sekilas melihat dia kayak mungkin tidak begitu menarik, karena di sini juga ada kartu dia di luar ekspektasi kamu, atau mungkin dia bukan tipe kamu. Tapi setelah kamu kenal dia, ternyata dia menyenangkan, hard worker. Dia bisa bikin kamu ketawa-ketawa seperti ini. Bisa jadi teman yang baik juga di sini ya. Ternyata dia nggak sependiam yang pertama kali kamu kenal. Jadi kalau nggak kenal dia diem, tapi kalau sudah kenal, wow, dia rame. Oke. Mungkin ada yang nggak suka ketika kamu dekat dengan dia ya. Mungkin dia banyak yang suka kayak gitu. Kamu sudah mengenali dia, ada di pikiran kamu siapakah dia. Oke. Cool, intinya dia cool juga. Oke guys, aku rasa udah cukup. Semoga bisa membantu. Kalau kamu kepengen lebih detail lagi, kamu bisa personal dengan aku. Cek di bawah video untuk personal, dan pastikan harus sesuai dengan format. Thank you for watching. See you. Bye.